Tahukah Bapak dan Ibu, bahwa selama ini mungkin Anda sedang menyimpan obat asam urat dan rematik di dapur Anda sendiri, tanpa pernah menyadarinya. Bukan obat mahal dari apotek, bukan suntikan, bukan pula terapi yang menguras dompet, tetapi sayuran sederhana yang setiap hari Anda lihat, bahkan sering Anda remehkan. Rahasia ini jarang dibicarakan secara terbuka, padahal sudah membantu banyak lansia kembali bisa berjalan, kembali bisa salat dengan nyaman, dan kembali tersenyum saat bermain dengan cucu. Bayangkan sebentar, jika selama ini Anda harus mengeluarkan uang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah untuk obat nyeri sendi, tetapi nyerinya tetap datang dan pergi. Bayangkan jika ternyata, dengan modal tidak sampai 20.000 rupiah, Anda bisa mendapatkan solusi alami untuk sebulan penuh. Tanpa efek samping berat, tanpa ketergantungan, dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi inilah kenyataan yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sebentar berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Apakah akhir-akhir ini Anda sering bangun pagi dengan badan terasa kaku? Jari-jari tangan sulit ditekuk. Lutut terasa nyeri saat pertama kali menapak lantai. Atau pergelangan kaki terasa seperti ditusuk-tusuk, terutama di malam hari. Bahkan untuk berjalan ke kamar mandi saja rasanya berat. Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak lansia usia di atas 50, 60, bahkan 70 tahun mengalami hal yang sama. Sayangnya, keluhan ini sering dianggap wajar. Dianggap sebagai bagian dari usia. Padahal, nyeri sendi, asam urat, dan rematik bukan sekadar tanda penuaan, melainkan sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bapak dan Ibu sekalian, asam urat yang tinggi dan rematik yang dibiarkan terlalu lama bisa mencuri banyak hal berharga dari hidup Anda. Perlahan tapi pasti. Mulai dari hal kecil seperti sulit berdiri dari kursi, sampai hal besar seperti tidak bisa lagi berjalan jauh, tidak bisa rukuk dan sujud dengan nyaman, bahkan kehilangan kemandirian. Dan yang paling menyedihkan, banyak lansia akhirnya pasrah. Merasa hidupnya memang harus seperti ini. Hari ini, melalui channel lansia ini, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Pasrah bukan solusi. Tubuh kita punya kemampuan untuk membaik, asalkan kita memberi asupan yang tepat. Dan seringkali, solusi itu sangat dekat, sangat sederhana, dan sangat murah. Perkenalkan, saya Rahmat. Selama lebih dari 20 tahun saya mendampingi pasien-pasien lansia dengan berbagai keluhan degeneratif. Saya sudah melihat sendiri bagaimana asam urat dan rematik bisa membuat seseorang yang dulunya aktif menjadi sangat terbatas. Tapi saya juga menyaksikan banyak kisah sebaliknya. Lansia yang tadinya berjalan tertatih, kembali bisa bersepeda ringan. Yang tadinya sulit tidur karena nyeri, kembali bisa terlelap. Bukan karena obat mahal, melainkan karena perubahan kecil yang konsisten. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pahami secara sederhana. Asam urat adalah zat sisa yang terbentuk ketika tubuh memecah purin dari makanan tertentu. Dalam jumlah normal, tubuh bisa membuangnya lewat ginjal. Tetapi ketika jumlahnya berlebihan, kristal asam urat menumpuk di sendi. Kristal inilah yang menyebabkan rasa nyeri, bengkak, panas, dan kaku. Ibarat engsel pintu yang kemasukan pasir, setiap digerakkan pasti terasa berat dan berbunyi. Sementara rematik adalah peradangan sendi yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh. Hasil akhirnya sama. Sendi meradang, nyeri, dan perlahan rusak. Jika dua kondisi ini bertemu, kualitas hidup bisa turun drastis. Namun kabar baiknya, tubuh kita memiliki mekanisme alami untuk memperbaiki diri, asalkan kita membantu dari dalam. Dan salah satu cara paling aman adalah melalui makanan, khususnya sayuran. Dalam video ini, saya akan membahas 5 sayuran dapur yang sederhana, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan murah. Sayuran-sayuran ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang membantu ginjal membuang kelebihan asam urat. Ada yang meredakan peradangan. Ada yang melindungi sendi dari kerusakan. Dan yang terpenting, semuanya relatif aman untuk konsumsi jangka panjang bila digunakan dengan benar. Saya ingin menegaskan sejak awal, video ini bukan untuk menggantikan pengobatan dokter, tetapi sebagai pendamping alami yang sudah terbukti membantu banyak lansia. Dan tentu saja, setiap orang punya kondisi berbeda. Karena itu, penting untuk mendengarkan tubuh sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, di bab 1 ini saya ingin Anda menyimpan satu hal di pikiran.
Jangan remehkan kekuatan dapur Anda. Di sanalah seringkali tersembunyi solusi yang tidak pernah kita duga. Banyak orang mencari kesembuhan jauh-jauh, padahal jawabannya ada di dekat mereka. Di bab-bab berikutnya, kita akan membahas satu persatu sayuran tersebut. Saya akan jelaskan manfaatnya, cara konsumsinya, serta kisah nyata lansia yang telah merasakan perubahannya. Dengarkan dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Pilih yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Jika Anda merasa video ini penting, silakan lanjutkan menonton sampai selesai. Dan di akhir nanti, saya akan ajak Anda memilih satu langkah kecil yang bisa langsung Anda mulai hari ini juga. Kita tidak mengejar kesembuhan instan. Kita mengejar perbaikan perlahan tapi nyata. Karena hidup di usia senja seharusnya tetap bisa dijalani dengan nyaman, mandiri, dan bahagia. Bab berikutnya, kita akan mulai dengan sayuran pertama yang sering dianggap hanya pelengkap masakan, padahal diam-diam menjadi musuh utama asam urat. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dengan sayuran pertama yang sering sekali diremehkan. Bahkan mungkin selama ini hanya dianggap sebagai hiasan di atas sop, bakso, atau soto. Ya, sayuran itu adalah seledri. Kecil, ringan, aromanya khas, dan harganya sangat murah. Tapi jangan tertipu oleh bentuknya. Di balik kesederhanaannya, seledri menyimpan kekuatan besar untuk membantu menurunkan asam urat dan meredakan nyeri sendi. Banyak lansia bertanya, bagaimana mungkin sayuran sederhana seperti seledri bisa membantu masalah sebesar asam urat dan rematik? Jawabannya ada pada cara kerja seledri di dalam tubuh. Seledri mengandung senyawa alami yang membantu melancarkan kerja ginjal dan mengurangi penumpukan kristal asam urat di persendian. Artinya, seledri tidak hanya mengurangi rasa nyeri, tetapi membantu memperbaiki akar masalahnya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membayangkan tubuh kita seperti rumah dengan saluran pembuangan air. Jika saluran ini lancar, air kotor bisa keluar dengan baik. Tetapi jika saluran tersumbat, kotoran akan mengendap dan menimbulkan masalah. Asam urat bekerja dengan cara yang mirip. Ketika ginjal tidak mampu membuangnya dengan optimal, asam urat menumpuk dan mengendap di sendi. Nah, seledri membantu membuka dan melancarkan saluran pembuangan tersebut. Saya pernah menangani seorang pasien lansia, usianya 67 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri. Setiap pagi beliau selalu mengeluh lututnya terasa seperti dikunci. Butuh waktu lama hanya untuk berdiri dari tempat tidur. Saat diperiksa, kadar asam uratnya tinggi, dan ia sudah bertahun-tahun mengonsumsi obat pereda nyeri. Masalahnya, setiap obat habis, nyeri datang lagi. Ia lelah dan mulai takut mengonsumsi obat terus-menerus. Saya tidak langsung menyuruh berhenti obat. Saya hanya menyarankan satu hal sederhana. Tambahkan seledri ke dalam rutinitas hariannya. Awalnya beliau ragu. "Dok, seledri itu kan cuma daun kecil," katanya. Tapi beliau tetap mencoba. Setiap pagi, ia mengonsumsi seledri dalam bentuk minuman sederhana. Hasilnya tidak instan. Minggu pertama belum terasa banyak perubahan. Namun di minggu kedua, beliau mulai merasakan sendinya tidak terlalu kaku. Di minggu ketiga, nyeri berkurang signifikan. Yang paling membuat beliau terkejut adalah saat bangun pagi, kakinya tidak lagi terasa berat seperti biasanya. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Pengobatan alami bekerja perlahan tapi konsisten. Bukan seperti obat pereda nyeri yang langsung menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Seledri bekerja dari dalam, membantu tubuh memperbaiki keseimbangannya sendiri. Cara mengonsumsi seledri sebenarnya sangat sederhana. Tidak perlu mahal. Tidak perlu rumit. Bapak dan Ibu cukup menyiapkan beberapa batang seledri segar. Cuci bersih hingga tidak ada sisa tanah atau pestisida. Setelah itu, seledri bisa diblender dengan segelas air matang. Jika rasanya terlalu langu, boleh ditambahkan sedikit perasan lemon atau 1 sendok teh madu. Minum sekali sehari. Sebaiknya di pagi hari. Mengapa pagi hari? Karena saat itu tubuh sedang bersiap membuang sisa-sisa metabolisme dari malam sebelumnya. Ginjal bekerja lebih optimal. Dengan bantuan seledri, proses pembuangan asam urat bisa berjalan lebih baik. Tetapi ingat, cukup 1 gelas sehari. Tidak perlu berlebihan. Dalam pengobatan alami, lebih banyak bukan berarti lebih baik. Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Seledri juga dikenal dapat membantu menurunkan tekanan darah. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah rendah, sebaiknya berhati-hati dan tidak mengonsumsinya berlebihan. Dengarkan tubuh Anda.
Jika terasa pusing atau lemas, hentikan dulu dan evaluasi. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi seledri, mulai merasakan perubahan kecil yang berarti. Bangun pagi tidak lagi sesakit dulu. Jalan ke dapur terasa lebih ringan. Bahkan ada yang mulai berani berjalan kaki di sekitar rumah. Perubahan ini mungkin terlihat sepele, tetapi bagi lansia, ini adalah kualitas hidup yang sangat berharga. Saya ingin menekankan satu hal penting. Seledri bukan obat ajaib yang bekerja semalam, tetapi ia adalah teman setia bagi tubuh. Jika dikonsumsi rutin dan dibarengi dengan pola makan yang lebih baik, hasilnya bisa sangat membantu. Kurangi jeroan, kurangi daging merah berlebihan, perbanyak air putih, dan beri tubuh waktu untuk menyesuaikan diri. Bapak dan Ibu sekalian, jika selama ini Anda merasa tidak punya pilihan selain bergantung pada obat, seledri bisa menjadi langkah awal yang aman dan murah. Tidak ada ruginya mencoba. Yang penting dilakukan dengan konsisten dan penuh kesabaran. Namun perlu diingat, seledri hanyalah permulaan. Masih ada sayuran lain yang kekuatannya tidak kalah besar. Bahkan ada satu sayuran yang hampir selalu ada di dapur Anda. Aromanya kuat, rasanya tajam, dan sering dipakai sebagai bumbu dasar masakan. Sayuran ini bekerja langsung pada peradangan, musuh utama rematik dan nyeri sendi. Di bab berikutnya, kita akan membahas sayuran kedua ini. Sayuran kecil, tetapi kemampuannya luar biasa dalam membantu meredakan nyeri sendi dan peradangan yang sudah lama mengganggu hidup Anda. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membahas seledri sebagai pembuka jalan pembuangan asam urat, kini kita masuk ke sayuran kedua yang perannya tidak kalah penting. Bahkan bisa dibilang, inilah salah satu senjata paling kuat untuk melawan peradangan sendi. Sayuran ini hampir selalu ada di dapur Anda. Aromanya tajam, rasanya kuat, dan seringkali justru dihindari karena baunya. Ya, sayuran itu adalah bawang putih. Banyak orang mengenal bawang putih hanya sebagai bumbu masakan. Padahal sejak ribuan tahun lalu, bawang putih sudah digunakan sebagai obat alami untuk berbagai penyakit. Untuk penderita asam urat dan rematik, bawang putih memiliki peran yang sangat penting karena kemampuannya meredakan peradangan dari dalam tubuh. Masalah utama pada rematik dan nyeri sendi akibat asam urat bukan hanya penumpukan kristal, tetapi juga peradangan yang terus-menerus. Inilah yang membuat sendi terasa panas, bengkak, nyeri, dan kaku. Jika peradangan ini dibiarkan, jaringan sendi bisa rusak perlahan. Disinilah bawang putih bekerja. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama alisin. Senyawa ini terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau digeprek. Alisin bekerja sebagai antiinflamasi alami. Ibarat api yang menyala di dalam sendi, alisin bertugas memadamkan api tersebut. Ketika peradangan berkurang, rasa nyeri pun ikut mereda. Saya pernah menangani seorang pasien lansia berusia 70 tahun. Setiap kali bangun dari kursi, ia harus menahan nyeri cukup lama sebelum bisa berdiri tegak. Tangannya sering gemetar karena nyeri di pergelangan. Ia sudah mengonsumsi berbagai obat, tetapi keluhannya tetap datang, terutama saat malam hari. Saya tidak menyuruhnya berhenti berobat, tetapi saya menyarankan menambahkan bawang putih ke rutinitas hariannya. Awalnya ia ragu, bahkan sedikit takut karena mendengar bawang putih bisa panas di perut. Saya jelaskan bahwa kuncinya ada pada cara dan jumlah. Setelah 2 minggu rutin mengonsumsi bawang putih dengan cara yang benar, ia mulai merasakan perubahan. Nyeri malam hari berkurang. Tidurnya lebih nyenyak. Setelah 1 bulan, ia datang kembali dengan wajah lebih segar. "Dok, sekarang saya tidak lagi terbangun karena nyeri," katanya. Bagi lansia, tidur nyenyak adalah hal yang sangat berharga. Cara mengonsumsi bawang putih sebenarnya sederhana, tetapi ada teknik kecil yang sering diabaikan. Ambil 2 siung bawang putih segar, geprek atau cincang halus, lalu diamkan sekitar 10 menit sebelum dikonsumsi. Mengapa harus didiamkan? Karena proses ini memungkinkan enzim di dalam bawang putih membentuk alisin secara maksimal. Jika langsung ditelan tanpa didiamkan, manfaatnya tidak akan optimal. Setelah didiamkan, bawang putih bisa ditelan dengan air hangat. Jika rasanya terlalu kuat, bisa dikonsumsi setelah makan. Untuk bapak dan ibu yang memiliki riwayat MAG, sebaiknya jangan mengonsumsi bawang putih saat perut kosong. Dengarkan tubuh Anda. Jika terasa perih, kurangi dosis atau konsumsi setelah makan. Jumlah yang dianjurkan cukup 2 siung per hari. Tidak perlu lebih. Terlalu banyak justru bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Ingat, tujuan kita bukan memaksa tubuh,
tetapi membantu tubuh bekerja lebih seimbang. Saya sering mengibaratkan bawang putih seperti alat pemadam kebakaran di dalam rumah. Selama ini, mungkin ada api kecil yang menyala di sudut rumah Anda, yaitu peradangan sendi. Api ini tidak langsung membakar rumah, tetapi pelan-pelan merusak. Jika tidak ada alat pemadam, api akan membesar. Nah, bawang putih adalah alat pemadam itu. Ia bekerja diam-diam, perlahan, tetapi efektif. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi bapak dan ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya berhati-hati. Bawang putih dapat meningkatkan efek pengencer darah. Jika Anda ragu, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis. Keselamatan tetap yang utama. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi bawang putih melaporkan sendinya terasa lebih hangat, lebih lentur, dan tidak terlalu nyeri. Aktivitas harian yang dulu terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan. Ada yang kembali bisa menyapu halaman tanpa berhenti berkali-kali. Ada yang bisa duduk lebih lama tanpa rasa kaku. Yang perlu diingat, bawang putih bukan obat instan. Jangan berharap nyeri hilang dalam 1 atau 2 hari. Tetapi jika dikonsumsi secara rutin, dibarengi pola makan yang lebih baik, hasilnya bisa sangat membantu. Tubuh kita butuh waktu untuk memperbaiki diri. Bapak dan ibu sekalian, sejauh ini kita sudah membahas 2 sayuran dapur yang sangat kuat perannya. Seledri membantu membuang kelebihan asam urat. Bawang putih membantu meredakan peradangan sendi. Keduanya saling melengkapi. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada sayuran ketiga yang memiliki sifat hangat, rasanya pedas, dan sejak dulu dikenal sebagai penguat tubuh. Sayuran ini sangat cocok untuk lansia yang sering merasa sendinya dingin, kaku, dan nyeri terutama saat cuaca dingin atau malam hari. Di bab berikutnya, kita akan membahas sayuran ketiga ini, yang bekerja sebagai penghangat alami sekaligus pemadam peradangan dari dalam tubuh. Setelah kita membahas seledri yang membantu pembuangan asam urat dan bawang putih yang meredakan peradangan, kini kita masuk pada sayuran ketiga yang perannya sangat khas. Sayuran ini bekerja dengan cara menghangatkan tubuh dari dalam, melancarkan peredaran darah, sekaligus menenangkan sendi yang kaku dan nyeri. Sayuran itu adalah jahe. Jahe sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai penghangat tubuh. Saat masuk angin, orang minum wedang jahe. Saat badan pegal, jahe dijadikan campuran jamu. Namun bagi penderita asam urat dan rematik, jahe memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar menghangatkan. Masalah yang sering dialami lansia dengan nyeri sendi adalah sendi terasa dingin, kaku, dan sulit digerakkan, terutama di pagi hari atau saat malam. Kondisi ini terjadi karena peradangan dan sirkulasi darah yang kurang lancar di area sendi. Disinilah jahe bekerja sangat efektif. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol. Senyawa ini bersifat antiinflamasi alami dan membantu melancarkan aliran darah. Ketika aliran darah ke sendi membaik, oksigen dan nutrisi lebih mudah mencapai jaringan yang meradang. Akibatnya, rasa nyeri berkurang, sendi terasa lebih lentur, dan kaku perlahan menghilang. Saya pernah menangani seorang pasien lansia berusia 65 tahun yang setiap pagi membutuhkan waktu lama hanya untuk berdiri dari tempat tidur. Sendi lututnya terasa kaku dan dingin. Jika cuaca hujan, nyerinya semakin menjadi. Ia sudah mengonsumsi obat, tetapi keluhannya sering kambuh. Saya menyarankan satu hal sederhana. Minum jahe hangat secara rutin. Awalnya ia menganggap remeh. "Dok, jahe kan cuma minuman biasa," katanya. Namun setelah 2 minggu rutin minum jahe hangat setiap pagi dan malam, ia mulai merasakan perubahan. Bangun pagi terasa lebih ringan. Lutut tidak lagi terasa sedingin sebelumnya. Setelah 1 bulan, ia sudah bisa berjalan santai di sekitar rumah tanpa harus berhenti karena nyeri. Cara mengonsumsi jahe sangat mudah dan tidak membutuhkan biaya besar. Ambil jahe segar sebesar ibu jari. Kupas dan cuci bersih. Lalu memarkan atau parut agar zat aktifnya keluar. Seduh dengan air panas, biarkan beberapa menit, lalu minum selagi hangat. Jika ingin rasa yang lebih nyaman, boleh ditambahkan sedikit madu. Tidak perlu gula berlebihan. Waktu terbaik untuk mengonsumsi jahe adalah pagi hari setelah bangun dan malam hari sebelum tidur. Pagi hari membantu melenturkan sendi sebelum beraktivitas. Malam hari membantu meredakan peradangan yang muncul setelah sendi digunakan seharian. Tetapi ingat, cukup 1 hingga 2 gelas per hari. Tidak perlu berlebihan. Banyak lansia yang setelah rutin minum jahe melaporkan tubuhnya terasa lebih hangat dan ringan.
Nyeri sendi tidak langsung hilang, tetapi berkurang secara perlahan. Yang paling sering dirasakan adalah tubuh tidak mudah kaku lagi. Ini tanda bahwa peredaran darah mulai membaik. Saya sering mengibaratkan jahe seperti air hangat yang disiramkan ke engsel pintu yang berkarat. Engsel itu tidak langsung kembali mulus, tetapi perlahan karatnya melunak, gerakannya menjadi lebih ringan. Begitu juga sendi kita. Dengan bantuan jahe, peradangan dan kekakuan perlahan mereda. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah lambung sensitif, sebaiknya jahe dikonsumsi setelah makan. Jika diminum saat perut kosong dan terasa perih, segera hentikan atau kurangi dosis. Tubuh setiap orang berbeda, dan kita harus menghormati sinyal dari tubuh sendiri. Jahe juga sangat baik dikombinasikan dengan pola hidup sehat lainnya. Minum air putih cukup, kurangi makanan tinggi purin, dan tetap bergerak ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. Kombinasi ini akan membuat manfaat jahe terasa lebih maksimal. Sampai di sini, kita sudah membahas 3 sayuran dapur yang perannya saling melengkapi. Seledri membantu pembuangan asam urat, bawang putih meredakan peradangan, jahe menghangatkan dan melancarkan peredaran darah di sendi. 3 langkah ini sudah sangat membantu banyak lansia. Namun masih ada satu masalah yang sering luput diperhatikan, yaitu racun dan sisa metabolisme yang menumpuk di dalam tubuh. Selama racun ini belum dibersihkan dengan baik, nyeri sendi bisa saja datang kembali. Karena itu, kita membutuhkan sayuran yang bekerja seperti penyaring alami di dalam tubuh. Di bab berikutnya, kita akan membahas sayuran keempat yang sering hadir di meja makan, murah, dan mudah didapat, tetapi perannya sangat besar dalam membantu membersihkan tubuh dari kelebihan asam urat dan racun yang memicu nyeri sendi. Setelah tubuh dibantu dengan seledri untuk membuang kelebihan asam urat, bawang putih untuk meredakan peradangan, dan jahe untuk menghangatkan serta melancarkan peredaran darah, kini kita masuk pada sayuran keempat yang perannya sering tidak disadari. Sayuran ini tidak pedas, tidak pahit, rasanya netral, dan sangat murah. Namun justru disitulah kekuatannya. Sayuran ini bekerja diam-diam sebagai penyaring racun di dalam tubuh. Sayuran itu adalah kubis atau kol. Kubis sering dianggap sayuran biasa. Bahkan ada yang menganggapnya hanya pelengkap makanan. Padahal, kubis memiliki kandungan vitamin dan serat yang sangat penting bagi penderita asam urat dan rematik. Salah satu peran utama kubis adalah membantu proses detoksifikasi tubuh. Artinya, membantu membersihkan sisa-sisa zat yang bisa memicu peradangan dan nyeri sendi. Bapak dan ibu sekalian, tubuh kita setiap hari menghasilkan limbah metabolisme. Jika limbah ini tidak dibuang dengan baik, ia akan menumpuk dan memperberat kerja organ, termasuk ginjal. Ketika ginjal terbebani, pembuangan asam urat menjadi tidak optimal. Akibatnya, kristal asam urat lebih mudah menumpuk di sendi. Disinilah kubis berperan penting. Kubis kaya akan serat dan vitamin C. Serat membantu melancarkan pencernaan dan pembuangan zat sisa, sementara vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang melawan peradangan. Kombinasi ini menjadikan kubis seperti spons yang menyerap kotoran di dalam tubuh dan membantu membuangnya keluar. Saya pernah menangani seorang pasien lansia berusia 62 tahun yang jari-jarinya sering bengkak dan sulit digerakkan. Ia bekerja sebagai perajin, sehingga nyeri di tangan sangat mengganggu aktivitasnya. Setelah pemeriksaan, kadar asam uratnya berada di atas normal. Selain pengaturan makanan, saya menyarankan ia rutin mengonsumsi kubis mentah sebagai lalapan. Awalnya ia merasa aneh. "Dok, kubis mentah itu biasa dimakan orang sehat," katanya. Namun ia tetap mencoba. Setiap siang, ia menambahkan beberapa lembar kubis mentah ke dalam menu makannya. Tidak banyak, hanya segenggam kecil. Setelah 3 minggu, ia mulai merasakan perubahan. Bengkak di jari berkurang. Rasa nyeri tidak lagi seintens sebelumnya. Setelah 1 bulan, ia datang kembali dengan senyum lebar. "Sekarang tangan saya lebih ringan, Dok," katanya. Cara mengonsumsi kubis sebenarnya sangat sederhana. Bisa dimakan mentah sebagai lalapan, atau dikukus sebentar agar tetap renyah. Jika dimasak terlalu lama, sebagian vitamin C bisa berkurang. Karena itu, cara terbaik adalah mengonsumsinya mentah atau setengah matang. Bagi bapak dan ibu yang perutnya sensitif, tidak perlu khawatir. Kubis bisa dicoba sedikit demi sedikit, mulai dari beberapa lembar per hari. Lihat bagaimana tubuh merespons. Jika tidak ada kembung atau gangguan pencernaan, bisa dilanjutkan secara rutin. Saya sering mengibaratkan kubis seperti filter air di rumah. Jika filter kotor,
air yang keluar tidak bersih. Jika filter diganti atau dibersihkan, air menjadi jernih. Kubis membantu tubuh membersihkan darah dari zat-zat yang tidak dibutuhkan. Dengan darah yang lebih bersih, sendi pun lebih ringan. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi kubis merasakan tubuhnya lebih segar. Pencernaan lebih lancar. Bengkak di sendi perlahan berkurang. Efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tetapi dalam beberapa minggu, perubahan kecil mulai muncul. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Kubis bukan obat tunggal. Ia bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan sayuran lain yang sudah kita bahas. Seledri, bawang putih, jahe, dan kubis adalah satu rangkaian yang saling mendukung. Masing-masing punya peran berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu tubuh mengurangi asam urat dan meredakan nyeri sendi. Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini kita sudah membahas 4 sayuran dapur yang luar biasa. Keempatnya mudah didapat, murah, dan bisa dimasukkan ke dalam pola makan harian tanpa ribet. Tetapi masih ada satu sayuran lagi yang tidak kalah penting. Sayuran ini berwarna cerah, sering dikaitkan dengan kesehatan mata, tetapi ternyata juga berperan besar dalam menjaga dan melindungi sendi. Di bab berikutnya, kita akan membahas sayuran kelima dan terakhir yang akan melengkapi rangkaian solusi alami ini. Sayuran yang membantu melindungi sendi dari kerusakan dan mendukung proses pemulihan jangka panjang. Setelah kita membahas kubis sebagai penyaring racun dan pembersih kelebihan asam urat, kini kita sampai pada sayuran kelima yang berperan sebagai pelindung jangka panjang bagi sendi. Sayuran ini sangat familiar, mudah ditemukan, dan seringkali hanya dikaitkan dengan kesehatan mata. Padahal, perannya untuk sendi sama pentingnya. Sayuran itu adalah wortel. Wortel memiliki warna oranye cerah yang menandakan kandungan antioksidan tinggi. Kandungan utama wortel adalah beta-karoten, yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel pada tulang rawan sendi, dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan kronis. Pada penderita asam urat dan rematik, sendi tidak hanya mengalami nyeri, tetapi juga kerusakan perlahan pada jaringan tulang rawan. Jika lapisan pelindung sendi ini terus menipis, nyeri akan semakin sering muncul dan pergerakan menjadi terbatas. Disinilah wortel membantu, dengan cara memperkuat pertahanan alami sendi. Saya pernah menangani seorang pasien lansia berusia 60 tahun yang gemar mengikuti senam lansia. Beberapa bulan terakhir, ia mulai berhenti karena lututnya sering sakit setelah beraktivitas. Ia takut memaksakan diri karena khawatir sendinya semakin rusak. Saya menyarankan satu langkah sederhana, menambahkan wortel ke dalam konsumsi hariannya. Ia mulai rutin mengonsumsi jus wortel setiap pagi. Caranya sederhana. 2 buah wortel ukuran sedang dikupas, dicuci bersih, lalu diblender dengan segelas air. Untuk meningkatkan manfaat dan rasa, ditambahkan sedikit parutan jahe. Setelah beberapa minggu, ia merasakan perbedaan. Lututnya tidak lagi mudah nyeri setelah bergerak. Perlahan, ia kembali berani mengikuti senam ringan. Manfaat wortel tidak hanya pada sendi. Wortel juga membantu menjaga kesehatan ginjal, organ yang sangat penting dalam membuang kelebihan asam urat dari tubuh. Dengan ginjal yang bekerja lebih optimal, risiko penumpukan kristal asam urat di sendi bisa ditekan. Inilah mengapa wortel sangat baik dikonsumsi sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengibaratkan wortel seperti lapisan pelindung atau cat anti karat pada besi. Jika besi dibiarkan tanpa pelindung, lama-kelamaan akan berkarat dan rapuh. Tetapi jika dilapisi dengan cat yang baik, besi bisa bertahan lebih lama. Wortel bekerja dengan cara yang sama. Ia membantu melindungi sendi agar tidak cepat rusak. Cara mengonsumsi wortel sangat fleksibel. Bisa dimakan mentah sebagai lalapan, dikukus sebentar, dimasukkan ke dalam sup, atau dijadikan jus. Yang penting, tidak dimasak terlalu lama agar kandungan vitaminnya tidak rusak. Konsumsi 1 hingga 2 porsi wortel per hari sudah cukup untuk membantu tubuh. Bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah gula darah, sebaiknya konsumsi wortel dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan, terutama dalam bentuk jus. Wortel memang sehat, tetapi keseimbangan tetap penting. Sampai di sini, kita sudah membahas 5 sayuran dapur yang masing-masing memiliki peran berbeda tetapi saling melengkapi. Seledri membantu pembuangan asam urat, bawang putih meredakan peradangan, jahe menghangatkan dan melancarkan peredaran darah, kubis menyaring racun, wortel melindungi dan memperkuat sendi. Jika kelima sayuran ini digunakan secara bersamaan atau bergantian,
disesuaikan dengan kondisi tubuh, hasilnya bisa sangat membantu. Tidak perlu semuanya sekaligus. Bapak dan Ibu bisa memilih satu atau dua dulu, lalu menambahkan yang lain secara bertahap. Yang terpenting adalah konsistensi. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Jangan berharap hasil instan. Beri waktu pada tubuh untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke bab terakhir, saya ingin Anda merenungkan satu hal. Selama ini mungkin Anda berpikir bahwa solusi untuk nyeri sendi selalu mahal dan rumit. Padahal, banyak solusi sederhana yang bisa dimulai dari dapur sendiri. Bukan berarti kita menolak pengobatan medis, tetapi kita memberi tubuh dukungan alami yang aman. Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya dan membahas bagaimana cara memulai langkah paling realistis agar Bapak dan Ibu tidak bingung, tidak kewalahan, dan bisa langsung mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di titik ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah membahas 5 sayuran dapur yang sederhana, murah, dan mudah ditemukan, tetapi memiliki peran besar dalam membantu mengatasi asam urat dan rematik. Sekarang saatnya kita merangkum semuanya agar tidak ada yang membingungkan, dan yang paling penting, agar Bapak dan Ibu tahu harus mulai dari mana. Masalah terbesar yang sering dialami lansia bukan hanya nyeri sendi, tetapi kebingungan. Banyak yang bertanya, harus mulai dari sayuran yang mana? Apakah semuanya harus dikonsumsi sekaligus? Apakah harus setiap hari? Dan apakah aman untuk jangka panjang? Jawabannya sederhana. Tidak perlu rumit. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita rangkum kembali peran masing-masing sayuran. Seledri membantu tubuh membuang kelebihan asam urat melalui ginjal. Ia bekerja sebagai pembuka jalan agar kristal asam urat tidak terus menumpuk di sendi. Bawang putih berperan sebagai pereda peradangan. Ia membantu memadamkan api yang membuat sendi panas, bengkak, dan nyeri. Jahe bekerja sebagai penghangat dan pelancar peredaran darah, sehingga sendi lebih lentur dan tidak mudah kaku. Kubis membantu menyaring racun dan sisa metabolisme yang membebani tubuh. Wortel melindungi dan memperkuat sendi agar tidak cepat rusak. Kelima sayuran ini tidak harus dikonsumsi bersamaan dalam satu hari. Bapak dan Ibu bisa memulainya secara bertahap. Misalnya, minggu pertama fokus pada seledri dan jahe. Minggu berikutnya menambahkan bawang putih. Setelah tubuh mulai terbiasa, masukkan kubis dan wortel ke dalam menu harian. Yang terpenting bukan banyaknya, tetapi konsistensinya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat proses ini seperti menabung kesehatan. Setiap hari Anda menabung sedikit. Tidak terasa hari ini, tidak terasa besok, tetapi setelah beberapa minggu dan bulan, hasilnya mulai terlihat. Bangun pagi lebih ringan. Nyeri tidak lagi sesering dulu. Tubuh terasa lebih segar. Inilah tanda bahwa tubuh sedang memperbaiki diri. Namun saya juga ingin mengingatkan dengan jujur. Sayuran ini bukan obat ajaib yang menghilangkan nyeri dalam semalam. Jangan kecewa jika dalam beberapa hari belum terasa perubahan besar. Tubuh lansia membutuhkan waktu. Yang penting adalah Anda sudah mengambil langkah yang benar. Selain konsumsi sayuran, ada beberapa kebiasaan kecil yang sangat membantu. Minum air putih yang cukup setiap hari agar ginjal bekerja optimal. Kurangi konsumsi jeroan, daging merah berlebihan, dan makanan tinggi purin. Tetap bergerak ringan, seperti jalan kaki atau senam lansia, sesuai kemampuan. Gerakan ringan membantu sendi tetap lentur. Saya telah melihat banyak lansia yang awalnya pesimis, merasa hidupnya akan selalu ditemani nyeri. Tetapi setelah konsisten melakukan perubahan sederhana, hidup mereka berubah. Ada yang kembali bisa salat dengan nyaman. Ada yang kembali bisa berkebun. Ada yang bisa menggendong cucu tanpa meringis kesakitan. Bukan karena usia mereka mundur, tetapi karena tubuh mereka diberi kesempatan untuk pulih. Bapak dan Ibu sekalian, usia bukanlah akhir dari segalanya. Usia hanyalah fase hidup. Kualitas hidup di usia senja sangat ditentukan oleh pilihan kecil yang kita buat hari ini. Apakah kita menyerah? Atau kita mencoba memberi tubuh kita kesempatan untuk menjadi lebih baik? Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Dari 5 sayuran tadi, mana yang paling mudah Anda temukan di dapur atau di pasar dekat rumah Anda? Seledri, bawang putih, jahe, kubis, atau wortel? Pilih satu. Mulai dari sana. Tidak perlu menunggu besok. Tidak perlu menunggu sempurna. Mulai saja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, tetangga,
atau teman yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Banyak lansia yang menderita dalam diam, tidak tahu harus berbuat apa. Informasi sederhana ini bisa menjadi titik balik bagi mereka. Teruslah mengikuti channel Lansia ini, karena ke depan kita akan membahas banyak topik penting lainnya. Tentang kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan cara menjaga tubuh tetap sehat dengan cara yang alami dan aman. Semua disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan. Ingatlah satu hal penting. Tubuh Anda adalah amanah. Merawatnya adalah bentuk rasa syukur. Jangan biarkan asam urat dan rematik mencuri sisa kebahagiaan di usia senja. Dengan langkah kecil, kesabaran, dan konsistensi, perubahan nyata sangat mungkin terjadi. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk menjalani hari-hari dengan lebih nyaman dan bahagia.